Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Jagat, jumpa lagi bersama saya Indra di Jagat Pasundan 19 dalam acara Oke Ustadz. Oke, gimana kabarnya hari ini Sobat Jagat? Tentunya baik-baik saja kan ya. Puasa kali ini gimana nih? Lancar? Masih lancar atau udah ada yang bolong-bolong nih? Insya Allah lancar semua ya. Jangan sampai ada yang bolong-bolong nih di Ramadan kali ini. Oke, kita sudah ada di episode ke-4 berarti ya. Nah, kita masih bersama dengan Pak Ustadz Ismail yang akan memberikan kajiannya. Tema kali ini adalah kewajiban manusia untuk menuntut ilmu. Nah, menarik nih Sobat Jagat. Nah, di samping saya sudah ada Pak Ustadz Ismail. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah. Udah siap dalam materi kali ini ya Pak ya? Insyaallah. Bismillah. Oke, langsung aja Pak, diberi nih ilmu untuk para kru jagat. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu rasul wa shadiqul amin. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali dalam sesi bincang-bincang ya. Ya. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia, baik nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat yang lainnya, sehingga kita bisa bertemu kembali di dalam sesi acara ini kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita, paduka alam, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada kita semua selaku umatnya yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Pada sesi kali ini kita akan sedikit membahas tentang kewajiban seseorang muslim untuk selalu menuntut ilmu. Seorang muslim diwajibkan mencari ilmu mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Dan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun perempuan. Kita akan tahu bagaimana cara dan tata cara melaksanakan ibadah yang diperintahkan oleh Allah, dengan cara kita mencari dan menuntut ilmu untuk beribadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan, berfirman di dalam surat
Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqfu ma laisa bihi ilmi. Inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani kita akan diminta pertanggungjawabannya. Untuk itu, kita diwajibkan untuk selalu menuntut ilmu, baik dalam kondisi berdiri, duduk, ataupun dalam terbaring sekalipun. Semua di sekitar kita akan kita dapatkan ilmunya, atau kita bisa mencari pelajaran di setiap kegiatan kita. Secara bahasa, asal kata ilmu itu dari alama ya'lamu ilman, memahami, mengetahui, dan mempelajari. Sedangkan menurut istilah, ilmu adalah penjelasan terhadap sesuatu yang tidak diketahuinya sehingga dapat dimengerti dan dipahami. Ilmu yang bisa kita cari banyak sekali, karena ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita ada yang termaktub di dalam Al-Quran, yaitu ayat-ayat kauniyah, dan yang termaktub di alam atau di sekitar kita disebut qauliyah, ayat-ayat qauliyah. Kita bisa mengambil pelajaran di dalam kita berkegiatan di sekitar kita. Contohnya ayat-ayat qauliyah ini, ayat-ayat qauliyah ini kita bisa mempelajari sesuatu hal yang kecil. Contoh semut, kita bisa mengambil pelajarannya, kenapa semut berjalannya merangkak, tidak berdiri. Itu semua bisa kita ambil pelajaran. Ataupun hal-hal yang mengganggu pikiran kita atau telinga kita, semua itu bisa kita ambil pelajaran. Sedangkan ilmu yang termaktub sudah jelas di dalam Al-Quran, banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, mulai dari kisah-kisah, hukum-hukum, dan lain sebagainya. Kewajiban kita sebagai muslim harus selalu menuntut ilmu, mulai dari buayan hingga liang lahat. Seperti yang Allah sebutkan di Quran surat 96, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-3. Iqra. Allah memerintahkan kepada Nabi. Pada saat itu Nabi di Gua Hiro diperintahkan untuk membaca, sedangkan Nabi sendiri tidak bisa membaca dan menulis, tetapi Allah memerintahkan untuk membaca. Artinya Nabi diperintahkan untuk melihat, mempelajari. Bismi rabbikalladzii, Iqra bismi rabbikalladzii khalaq. Bacalah, pelajarilah dengan nama Allah apa yang Allah ciptakan. Maka ada korelasi ayat yang memerintahkan bahwa kita harus mempelajari, memahami, mengetahui tentang ketauhidan, tentang lafaz la ilaha illallah di dalam Quran surat Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil muslimina wal muslimat. Di sini ada perintah fa'lam. Maka pelajarilah, cari tahulah bagaimana tentang lafaz la ilaha illallah, keesaan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah.
inilah landasan awal sebagai muslim untuk mempelajari tentang keesaan Allah, tentang ketauhidan. Kemudian ada fungsi daripada kita menuntut ilmu. Fungsinya adalah kita bisa memahami bagaimana kita cara beribadah, bagaimana cara kita melakukan sesuatu. Untuk itu, kepada pemirsa yang berbahagia, untuk selalu semangat mencari ilmu agar kita melaksanakan ibadah, terutama di bulan suci Ramadan ini, untuk selalu mencari ilmu. Karena begini, asarnya Ali bin Abi Thalib, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kesenangan, maka didapat dengan ilmu. Kesenangan dunia, maka harus dicari ilmunya. Kemudian barang siapa yang menghendaki keberuntungan di akhirat, maka harus dengan ilmu. Terlebih lagi, barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia maupun akhirat, keduanya harus dengan ilmu. Maka kita sebagai muslim dituntut untuk selalu mencari ilmu, baik di dalam majelis ataupun dalam kegiatan sehari-hari kita. Kita bisa mencari dan mempelajari ilmu di sekitar kita. Manfaatnya kita mencari ilmu, kita bisa memahami sesuatu. Misalkan begini, Kang Indra, saya pengen makan, tetapi kita tidak bisa memilih makanan seenaknya, apapun kita makan, tidak bisa begitu. Maka dari itu, sebelum kita makan, apa yang kita dapatkan, kita harus tahu dulu, apakah ini nasi, apakah ini gorengan. Kalau orang tidak tahu ini adalah nasi, kita belum tentu bisa makan itu. Apakah itu baik atau enggak buat kita? Itu contoh kecil. Ya. Adapun di dalam ibadah juga, seperti sholat, kita harus tahu tata cara, rukun, syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan sholat. Mulai dari cara berwudu, kemudian cara rukun sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai akhir kita at-tahiyat. Kita harus mempelajari bagaimana tata cara sholat kita agar kita diterima. Itulah pentingnya ilmu. Kemudian seseorang yang memiliki ilmu akan bisa membedakan antara hak dan batil, bisa membedakan antara yang buruk dengan yang baik, dan membedakan antara benar dan yang tidak benar. Makanya Allah menjelaskan, al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal khasirin. Kebenaran itu mutlak dari Allah. Disitulah kita penting mencari ilmu dari mulai buayan hingga akhir liang lahat. Kemudian mencari ilmu tidak hanya mencari ilmu agama, tetapi kita harus seimbangkan dengan ilmu-ilmu dunia. Fungsinya untuk menyeimbangkan dalam proses mencari penghidupan, untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalkan di dalam ilmu sains ataupun ilmu yang lainnya, penting juga sebagai bekal untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mungkin itulah sedikit yang bisa sampaikan. Semoga kita bersemangat mencari ilmu. Semoga kita mendapatkan kebahagiaan di akhir kelak. Karena ilmu adalah salah satu kunci surga. Bagaimana kita mencapai surga kalau kita tidak tahu ilmunya, kita tidak tahu jalannya kemana. Ya. Nah, mungkin itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang mau dipertanyakan? Oke, Pak Ustadz. Berarti semuanya harus berdasarkan dengan ilmu ya, Pak Ustadz? Ya. Nah, kalau misalnya nih, Pak Ustadz, ada yang berbicara tanpa tahu ilmunya, itu gimana, Pak Ustadz? Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah. Redaksinya begini: Man amila amalan laisa bi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan suatu amalan tanpa ada tuntunan, tanpa ada pelajaran, maka tertolak. Sia-sia kita mengerjakan sesuatu amal ibadah, tapi kita tidak mengetahui bagaimana tata caranya, bagaimana cara rukunnya, syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga amal ibadah kita itu diterima oleh Allah. Maka penting mencari ilmu, mempelajarinya untuk mengamalkan nanti dan bisa kita mengajarkan kembali kepada generasi kita selanjutnya. Begitu. Berarti tetap harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya gitu ya, Pak Ustadz? Betul. Terutama dalam hal ilmu agama. Betul. Itu yang paling penting, karena ilmu agama yang akan mengantarkan kita kepada akhirat yang lebih baik. Nah, gimana? Udah keisi belum? Nah, para kru-kru jangan hiyah doang nih. Ada yang udah tanyain nggak? Ada sedikit lagi nih, Pak Indra. Tahan dulu. Seseorang yang memiliki ilmu, Allah akan memberikan kemuliaan, dinaikkan derajatnya. Seperti ditermaktub dalam surat Al-Mujadalah, surat 11, ayat 11. Ada potongan ayatnya, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajatnya dibandingkan orang-orang yang mukmin yang biasa. Ketika seorang mukmin memiliki ilmu yang lebih tinggi, maka Allah menaikkan derajatnya. Kalau kita menelahi, pernah membaca mungkin di dalam Ihya Ulumuddin, seseorang yang memiliki ilmu tingkatannya 700 kali, dan setiap kelipatan satunya ini sejauh 500 kalinya. 500 apa ya disebutnya, kalau langkah mah langkah ya. Di dalam 700 itu dikali 500. Itulah derajatnya seorang yang berilmu. Berarti sangat penting sekali. Sangat penting sekali. Oke, Silakan. Mau bertanya mukmin biasa, ayo. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustadz. Oke. Tanya dong. Nah kan ini kita sekarang berbicara tentang mencari ilmu gitu ya. Dan mungkin yang ingin saya tanyakan dan mungkin nanti akan saya terapkan gitu kan, bagaimana sih peran kita gitu kan sebagai orang tua gitu kan, mungkin karena keterbatasan atau ilmu kita sedikit, tapi saya tidak mau gitu kan anak kita sama halnya dengan kita gitu kan. Nah, bagaimana sih peran orang tua gitu kan terhadap
anaknya biar anaknya tuh lebih banyak menuntut ilmu gitu di luar. Nah itu apakah si orang tuanya juga kita gitu kan apa sih derajatnya juga naik apa gimana gitu. Ya. Itu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada penjelasan awal bahwa kita dituntut untuk mencari ilmu. Bagaimana dengan anak-anak kita, sedangkan kita sendiri ada keterbatasan ilmu? Tunaikan dulu kewajiban kita seorang muslim, tetap selalu mencari ilmu. Kemudian karena keterbatasan kita bisa percayakan kepada lembaga-lembaga yang memang berkompeten. Nah, disitulah peran orang tua membiayai anak untuk belajar di suatu lembaga sehingga anak ini mendapatkan ilmu yang sesuai dengan aturan Allah, maka orang tua mendapatkan pahala, kemudian kewajibannya gugur. Artinya gini, orang tua membiayai anaknya untuk disekolahkan di tempat yang memang sesuai dengan aturan agama. Orang tua memberikan sedekahnya itu, sedekah untuk anak, membiayai anak, pahalanya tidak akan berkurang seperti anaknya yang mencari ilmu itu, sama-sama mendapatkan pahala. Itulah peran orang tua, selalu berusaha, berikhtiar untuk mencari biaya untuk anak kita yang sedang mencari ilmu. Semoga anak kita semua ini mendapatkan pahala yang setimpal ketika kita memang benar-benar membiayai anak kita ikhlas karena Allah, menuju jalan fisabilillah. Demikian. Paham nggak? Nah. Jadi orang tua ada yang bisa memberikan langsung ilmu kepada anaknya, dan ada yang mempunyai keterbatasan ilmu. Makanya dibentuklah lembaga-lembaga yang memang bisa kita percayakan untuk mendidik anak-anak kita. Tetapi peran orang tua di rumah sangat penting untuk membina dan menyemangati anak-anak kita untuk selalu belajar dan menuntut ilmu. Ya, Kang Dio, jelas nggak? Mungkin ada unek-uneknya lagi. jangan ya gitu ya. Ayo nanya, mumpung ada Bapak Ustadz di sini. Bagaimana cara bikin comro? Itu sebenarnya ada ilmunya. Ilmu itu, aduh gimana sih? Bagaimana mengolah suatu makanan? Itu kan berdasarkan ilmu. Tuh. Ngomong, Ayo mumpung ada Pak Ustadz nih di sini. Pentingnya kita mencari ilmu itu agar kita selalu berdisiplin, teratur dengan semua kegiatan kita, baik ibadah ataupun kegiatan sehari-hari, agar semua amalan atau kegiatan kita bernilai ibadah. Makanya itu pentingnya kita selalu memulai kegiatan dengan membaca basmalah. Itu ilmu. Kalau kita tidak memulai dengan bacaan basmalah, bisa jadi itu tidak bernilai ibadah. Baik, terima kasih. Silakan. Ada nggak? Mungkin ilmu gaib. Nah, tapi jangan sampai ilmu yang mengarah kepada kemusyrikan kita pelajari, sehingga Allah akan murka kepada kita karena mempelajari ilmu-ilmu yang tidak diizinkan oleh Allah.
Salah satunya mungkin pernah dengar ilmu apa tuh? Hipnotis. Nah, itu yang bisa mengarah kepada kemusyrikan dan khurafat. Percaya pada sesuatu benda atau segala macam. Hipnotis ya. Itu kan ilmu. Cuman ilmu yang tidak dibenarkan. Mungkin penggunaannya ada yang ilmu hipnotis mungkin apa? Putih apa hitam ya? Iya, Nah, hipnotis. itu mungkin karena penggunaannya, tetapi karena yang namanya bersekutu untuk menduakan Allah itu sangat-sangat dilarang dan termasuk dosa besar. Karena dosa besar tidak akan diampuni kalau tidak taubatan nasuha. Cepat baterainya obat. Oh, obat. Oke. Siap. Nah, untuk terakhir ya Pak Ustadz, kan tadi ilmu supaya tidak tersesat gitu ya. Kalau misalnya ilmu apa ya? Dalam kan banyak nih sekarang ya di media-media sosial gitu tentang pengobatan dalam jalur alternatif atau dalam jalur apa ya, gaib. Itu gimana Pak? Sebenarnya kalau ilmu tentang itu saya tidak pelajari ya, karena memang kita menghindari adanya keterkaitan kemusyrikan, Ya. menghindari adanya kemadorotan. Tetapi kalau misalkan dalam ilmu kedokteran itu memang ilmu Allah yang senantiasa sangat jauh atau tidak mengarah kepada kemusyrikan. Tetapi balik lagi kepada kita. Kalau kita percaya dengan hasil atau percaya dengan pengobatan itu berhasil, atau karena kita nih berobat sembuh karena dokter ini. Nah, ini yang dilarang. Kita senantiasa apapun yang terjadi ketika kita berobat, sembuhnya itu karena Allah, bukan karena obat atau dokter. Disitulah kita harus hati-hati. Memang ilmu kedokteran, ilmu yang alternatif, mungkin itu salah satu ilmu Allah yang sering kali diaplikasikan atau dilakukan oleh sebagian orang. Tetapi kita harus hati-hati dengan adanya terlalu percaya atau mempercayai bahwa itu adalah sembuhnya itu karena obat atau kedokteran. Karena senantiasa yang bisa menyembuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya nih. Siap. Kita semua tercerahkan ya maksudnya. Oke, mungkin cukup segitu aja tausiah kita kali ini. Terima kasih pada Pak Ustadz. Semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala ya Pak Ustadz. Amin. Oke Sobat Jagat, bagi kalian nih yang belum subscribe, buruan subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar kami lebih semangat untuk bikin kontennya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari Jagat Pasundan 19. Oke, cukup sekian dari kami. Saya Indra dan seluruh tim Jagat Pasundan 19 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.